Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Semoga anak-anak kelas 2 selalu sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan pembelajaran kedua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu memiliki sebuah dongeng yang berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah sembarangan, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah suling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Nah, anak-anak, itu merupakan cerita akibat dari kita tidak menjaga kebersihan. Jika kita tidak menjaga kebersihan, lingkungan akan kotor. Kemudian hewan-hewan seperti tikus, kecoa akan menghampiri kita. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan saat menulis nama hari, bulan, nama orang, awal kalimat, dan nama tempat. Mari kita temukan aturan penulisan huruf kapital pada cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Yang pertama, dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kata dahulu, huruf D menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Kemudian Bukit Malaga, huruf B dan M menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Kemudian yang kedua, mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kata mereka, huruf M itu besar atau kapital karena merupakan awal kalimat. Kemudian yang selanjutnya, kota itu bernama Kota Hamelin.
Kota dan Hamelin itu menggunakan huruf kapital karena kota terletak di awal kalimat dan Hamelin merupakan nama tempat. Dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Dari D menggunakan huruf kapital karena terletak di awal kalimat. Sedangkan huruf H pada kata Hamelin menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Kemudian yang terakhir, sebagai imbalannya sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Sebagai huruf S menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Kemudian Hamelin huruf H itu menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Nah, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Tentunya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara apa? Mari kita temukan cara yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, gambar yang pertama itu ada seorang anak yang sedang bermain ayunan. Kemudian yang kedua ada kegiatan kerja bakti. Nah, kira-kira manakah yang kegiatan menjaga kebersihan lingkungan? Ya, jawabannya adalah gambar kedua. Gambar ini merupakan gambar sedang bergotong royong untuk membersihkan sungai. Ada yang mengambil sampah yang ada di sungai, ada pula yang sedang mencangkul, ada yang sedang menyapu, dan menebang ranting-ranting pohon yang mengganggu. Kemudian gambar kedua, gambar pertama ada anak sedang membuang sampah. Kemudian yang kedua ada anak yang terpeleset kulit pisang. Nah, manakah yang termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan? Ya, jawabannya adalah gambar pertama. Cara menjaga kebersihan lingkungan salah satunya adalah selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama, lingkungan akan kotor. Kemudian kita juga dapat terpeleset karena sampah tersebut. Nah, mari kita amati gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar di mana anak-anak bersama dengan orang tua sedang membersihkan lingkungan. Ada yang sedang mengepel, ada yang sedang membantu menuangkan air, ada yang membawa sapu dan ember, dan juga orang tua ada yang membawa ember dan mengepel. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, Ibu ingin bertanya, menurutmu sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Ya, sikap yang dimiliki Udin yang pertama adalah saling menghargai satu sama lain. Agar ketentraman dapat terwujud, kita harus selalu menghargai satu sama lain. Tidak boleh merasa paling baik. Kemudian saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kemudian menanamkan hidup rukun. Yang keempat, saling bekerja sama dan membantu. Dan yang kelima, tidak membeda-bedakan. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik like, dan share kepada teman-teman. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.